Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Raja Iblis Tianhe suka merampok sepanjang hidupnya. Jika dia memulai warisan, mungkin akan ada banyak harta karun yang dihasilkan, ucap sang ratu. Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata itu. Kecuali hadiah dari seniornya, dia benar-benar tidak punya banyak hal untuk diambil. Pertempuran besar antar dunia sudah dekat, jadi akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan kartu truf yang lebih mematikan. Tapi harus ada pengorbanan 10.000 orang untuk membukanya. Bukankah itu terlalu kejam? Ucap Xiaoyan. Meskipun Tianhe suka merampok, dia tidak suka membunuh sembarangan. Kamu jangan khawatir, dia tidak akan membunuh 10.000 orang ini. Mereka hanya digunakan sebagai syarat untuk membuka warisannya. Justru mereka semua memiliki kemungkinan untuk mendapatkan warisan. Hanya saja aku tidak tahu berapa banyak orang yang bisa bertahan di bawah energi iblisnya, ucap sang ratu. Tentu saja mereka yang bisa masuk ke sini pasti memiliki kekuatan dan berbagai sarana. Mereka semua akan menyadari energi iblis yang mereka hirup. Setidaknya tingkat energi iblis saat ini masih dalam jangkauan yang dapat dikendalikan. Melihatnya sekarang, energi iblis ini tidak menimbulkan ancaman apapun bagiku, ucap Xiaoyan. Dia memiliki jantung api di tubuhnya, dan kekuatan api yang kuat secara alami dapat menghilangkan energi iblis. Sang ratu sedikit mengangguk. Matanya yang indah tiba-tiba menoleh ke satu sisi. Xiaoyan juga mengikuti pandangannya dan kebetulan melihat dua sosok yang dikenalnya. Mereka menggunakan armor besi hitam yang tidak asing bagi Xiaoyan. Dua orang dari dunia Taisu. Mengapa mereka datang ke sini? Ucap Xiaoyan sedikit mengernyit. Hal ini tidak mengherankan. Setelah orang-orang dari dunia Taisu datang ke alam Xuanyin, mereka menghabiskan sebagian besar waktunya mencari keberuntungan. Mungkin karena sumber daya di dunia Taisu sudah lama langka. Meskipun mereka mempunyai armor besi dewa palsu, tetapi hal itu tidak lebih dari benda eksternal. Jelas mereka masih ingin membuat diri mereka benar-benar kuat secara internal, ucap sang ratu. Apakah ini metode agresi mereka? Tanya Xiaoyan. Sang ratu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sumber daya kecil ini bukan apa-apa. Rencana mereka bahkan lebih besar. Apa yang mereka inginkan adalah seluruh sumber daya dari dunia sensi. Setelah aku bangun, aku menemukan bahwa dunia Taisu diam-diam telah mendirikan titik pertemuan di alam Xuanyin. Mereka terdiri dari ratusan orang kuat yang masih dalam persembunyian. Mungkin mereka akan keluar jika waktu yang ditentukan sudah tiba, ucap sang ratu. Lalu apakah kamu memiliki keyakinan mutlak untuk menghancurkan mereka? Tanya Xiaoyan memandang sang ratu. Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa Taisu akan berakar di alam Xuanyin begitu cepat. Sang ratu lalu berkata, Taisu tersembunyi sangat dalam. Sejauh ini informasi yang kami peroleh tidak cukup. Tetapi jika kamu ingin menghancurkan musuh di antara Taisu dan kuil pemburu dewa, yang mana dulu yang ingin kamu musnahkan? Tanya sang ratu. Pertama hancurkan yang lemah dan kemudian bunuh yang kuat. Menurut Yuan yang mana yang lebih kuat? Tanya Xiaoyan. Kuil pemburu dewa masih memiliki akar yang lebih dalam dan juga tidak kekurangan orang-orang kuat. Namun Taisu tidak sederhana. Dia pasti sudah menyiapkan gerakan pembunuh mutlak. Jika tidak, dua orang ini tidak mungkin berani mengungkapkan diri mereka dengan santai. Jadi masih sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat di antara mereka, ucap sang ratu. Kami membutuhkan lebih banyak informasi. Sepertinya kedua orang ini merupakan yang tepat. Kita bisa memulainya dengan menangkap mereka terlebih dahulu. Jika kita bisa melacak ingatannya, kita mungkin bisa mendapatkan lebih banyak informasi, ucap Xiaoyan melihat dua sosok Taisu dari kejauhan. Pada saat ini tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari tanah. Semua orang terkejut dan buru-buru naik ke udara.
Tapi sebuah bayangan besar juga muncul menyelimuti semua orang. Ketika semua orang mendongak ke atas, mereka melihat jaring merah besar yang menutupi langit dan matahari. Kelinci Bingyun bereaksi dengan sangat cepat dan segera turun untuk menghindarinya. Kecepatan penurunan jaring raksasa itu tidak cepat. Sepertinya tujuannya bukan untuk melenyapkan semua orang, tetapi untuk menyelimuti semua orang di dalamnya. Semua orang yang memasuki ruang ini tanpa kecuali diselimuti jaring raksasa. Adegan yang tiba-tiba ini menandakan bahwa jumlah orang yang datang ke hutan belantara abadi sudah mencapai 10.000 orang. Dan warisan dari Raja Iblis Tianhe akhirnya dimulai. Jaring raksasa di udara memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Untuk saat ini tidak ada yang mau menguji kekuatan jaring merah raksasa tersebut. Ribuan orang yang berada di dalamnya jatuh ke dalam keheningan sesaat. Setelah itu cahaya merah muncul dari kabut abu-abu. Cahaya merah ini terbang sangat cepat dan sepertinya tidak memiliki aturan. Xiaoyan melihat salah satunya. Segera sayap Dewa Hitam mengepak dan dia melesat menangkap salah satunya. Xiaoyan perlahan merentangkan telapak tangannya. Cahaya merah di telapak tangannya berubah menjadi pil berwarna darah. Ini adalah pil energi. Tapi Xiaoyan merasa bahwa pil energi ini mengandung sumber energi yang sangat murni. Apakah ini warisan tingkat pertama? Gumam Xiaoyan. Ada banyak raungan di hutan. Sepertinya perebutan pil energi ini telah dimulai. Setelah Xiaoyan menangkap lebih dari selusin pil energi, tiba-tiba terdengar beberapa suara berderap ke arahnya. Jelas jumlah pil energi ini terbatas, sehingga memicu pertempuran satu sama lain. Serangan diam-diam datang dengan kasar dari kabut abu-abu. Xiaoyan menoleh ke samping untuk menghindarinya. Terlihat kilatan cahaya dingin meledak setelah Xiaoyan menghindarinya. Untungnya kecepatan Xiaoyan sangat cepat dan dia tidak terpengaruh olehnya. Setelah Xiaoyan menstabilkan langkah kakinya, dia melihat sekelompok sosok di depannya. "Apakah kalian berniat mengepungku?" ucap Xiaoyan melihat sekelompok sosok itu. "Kamu hanya seorang di tingkat dewa. Memasuki tempat ini sama saja dengan mencari kematian. Sekarang serahkan semua pil energi yang kau peroleh," ucap sebuah suara menghina dari sekelompok sosok itu. Mata sosok itu merah dan mulutnya mengeluarkan asap merah. Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya dan menarik penguasa Xuan dari belakang. "Jadi bagaimana dengan kekuatan dewa? Satu telapak tangan ini bisa membunuhmu," ucap Xiaoyan. "Sungguh lelucon. Semuanya dengarkan. Sayap hitam milik orang ini tidak sederhana. Siapapun yang meraihnya terlebih dahulu, dialah yang berhak mendapatkannya," ucap suara itu. Meskipun mata sosok-sosok itu bersinar merah, mereka tampaknya masih mempertahankan kecerdasannya. Tetapi Xiaoyan bisa merasakan bahwa sosok-sosok ini sudah terinfeksi oleh energi iblis. "Kebetulan sudah lama sekali sejak aku tidak bertarung. Sepertinya kalian merupakan yang tepat untuk pelatihanku. Majulah," ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, aura agung meletus dari tubuhnya. 400 juta fondasi Doqi yang terakumulasi di bawah meridian gandanya meledak menjadi 800 juta. Tidak hanya itu, api iblis berwarna ungu juga memainkan perannya. Dan fondasi Doqi terakumulasi lagi mencapai 1 miliar. Bahkan jika melihat dari sejarah panjang, hanya ada segelintir jenius yang dapat memiliki fondasi Doqi ganda. Dan di antara para jenius ini, Dong Haiyun adalah salah satunya. Bakat Dong Haiyun dalam fondasi Doqi telah sepenuhnya mencapai tingkat yang hanya dia yang bisa mengerti. Fondasi Doqi yang cukup dapat mendukung skill bertarung yang lebih kuat. Di atas skill bertarung, tingkat keberuntungan adalah tingkat tatanan kuno yang lebih kuat. Keterampilan bertarung tingkat ini sudah ada. Hanya saja skill bertarung tingkat tatanan kuno bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dengan keberuntungan, tetapi sesuatu yang hanya bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Ini karena hanya dengan kecocokan jiwa yang memungkinkan untuk melatih skill bertarung tingkat tatanan kuno. Skill bertarung tingkat ini, bahkan keabadian kaisar yang telah ditemui Xiaoyan sejauh ini, termasuk Yuan Wei, tidak memilikinya. Tentu saja mungkin juga skill bertarung dari tatanan kuno adalah kartu truf mutlaknya.
dan dia dikejutkan oleh Zhu Ying sehingga tidak ada kesempatan untuk menampilkannya. Pada saat ini aura Xiaoyan meletus tanpa ditahan. "Keserakahan kalian adalah kesalahan fatal," ucap Xiaoyan. Sosok-sosok dalam kabut abu-abu sepertinya tidak menganggapnya serius. Masing-masing dari mereka seperti serigala lapar yang haus darah. Mereka menatap Xiaoyan seolah-olah menatap mangsa. Di belakang Xiaoyan sayap dewa hitam bergetar dan menyebabkan semburan udara. "Tebasan api guntur, hancurkan!" teriak Xiaoyan mengangkat penguasa Swan ke arah langit dengan kedua tangannya. Saat berikutnya, penguasa Swan yang membawa lautan api guntur itu menyapu turun. Sosok di depannya tidak bergerak sama sekali. Ketika Xiaoyan memukulnya dengan satu tebasan, kepala sosok itu langsung meledak. Ada total 6 orang di sini dan salah satunya adalah keabadian kaisar langkah pertama. Apa yang terjadi? Mengapa aura mereka menghilang? Apakah mereka semua sudah mati? Ucap tercengang Xiaoyan. Pada saat ini mereka berenam termasuk keabadian kaisar tidak memiliki aura sama sekali. Seolah-olah hidup mereka menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya mereka berenam roboh begitu saja. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Segera dia menoleh ke belakang dengan curiga. "Yuan apakah kamu yang melakukannya?" tanya Xiaoyan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mereka ingin membunuh sang suami. Secara alami istri ini tidak bisa menahan. Jadi aku membunuh mereka, ucap sang ratu. Xiaoyan tersenyum kecut. Metode apa yang digunakan sang ratu untuk membunuh ke-6 orang itu dalam sekejap mata? Bahkan mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. "Yuan bagaimana kamu bisa melakukannya?" tanya Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku pikir mereka terlalu fokus padamu. Jadi aku hanya menusukkan 6 jarum emas ini tepat ke arah jantungnya," ucap sang ratu setelah jeda. Xiaoyan tersenyum kecut ketika mendengar kata-kata itu. Kekuatan sang ratu berada di luar imajinasinya. Jadi Xiaoyan tidak mengajukan pertanyaan lagi. "Yuan jika tidak diperlukan di masa depan, biarkan aku menanganinya sendiri. Kamu juga mengatakan bahwa pertempuran adalah bagian tak terpisahkan dari kultivasi. Aku perlu lebih banyak pertempuran untuk meningkatkan diriku sendiri," ucap Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan sang ratu tidak dapat diduga. Kematian mendadak ke-6 orang tersebut menunjukkan bahwa sang ratu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. "Baik, karena ini permintaan sang suami, secara alami aku akan mematuhinya," ucap sang ratu berkata dengan lembut. "Terima kasih," ucap Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat berbalik dan berhenti menatap sang ratu. Sebelum pergi, Xiaoyan tidak lupa untuk mengambil cincin penyimpanan dari ke-6 orang ini. Xiaoyan menundukkan kepalanya memeriksa cincin ke-6 orang itu satu persatu. Namun Xiaoyan tidak menemukan satupun pil energi di dalamnya. Jelas mereka langsung menelan pil energi yang mereka peroleh. "Mereka cukup cerdik," ucap Xiaoyan sedikit mengernyit. Untungnya masih ada banyak garis cahaya merah di sekitarnya. Di dalam cahaya merah ini terdapat pil energi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosok Xiaoyan menggerakkan tubuhnya mengejar cahaya merah. Di bawah restu dari sayap dewa hitam, sosok Xiaoyan tersapu secepat kilat. Tidak ada pil energi yang bisa melarikan diri di bawah cengkeraman Xiaoyan. Setelah beberapa saat, dia sudah mengumpulkan lebih dari 20 pil energi. Namun tepat ketika Xiaoyan berhenti sejenak, sebuah kilatan cahaya dingin datang ke arahnya dari kabut abu-abu. Serangan diam-diam ini sudah disadari oleh Xiaoyan. Mengandalkan kecepatannya dia dapat dengan mudah menghindar. Kilatan cahaya itu menyapu lurus dan pada akhirnya menabrak pohon raksasa. Bahkan sebelum Xiaoyan bertindak, dia mendengar jeritan melengking dari satu sisi. Jeritan itu berasal dari sosok yang menyerangnya. Jelas ketika dia menghancurkan pohon raksasa, itu berarti dia sudah melanggar aturan. Terdapat bercak ungu di tubuh sosok itu. Dalam sekejap racun iblis menyebar ke seluruh tubuhnya hingga membusuk. Pada akhirnya sosok itu meledak menjadi kabut ungu. Tidak ada harapan. Aturan di sini sangat aneh.
Semuanya hati-hati, jangan menghancurkan pohon-pohon di sini, ucap salah satu sosok di antara kelompok orang itu sambil melihat rekannya mati mengenaskan. Tapi saat suara itu keluar, bayangan hitam melintas ke arahnya. Meskipun sosok itu segera bereaksi, tetapi dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Bayangan hitam menghantam perutnya dan kekuatan besar melemparkannya ke belakang. Bayangan hitam yang melemparkannya tidak lain adalah penguasa Xuan Xiaoyan. Adapun sosok Xiaoyan, dia perlahan berjalan keluar dari kabut abu-abu, menatap orang ini dengan wajah acuh tak acuh. Dengan suara berat sosok itu menabrak pohon hingga tumbang. Pria itu langsung terkejut. Saat berikutnya dia mendengar suara retakan di belakangnya. "Tidak, aku tidak mau mati. Kalian semua harus membalaskan dendamku. Dia hanya sendirian. Bunuh dia untukku," teriak pria itu. Setelah dia selesai berbicara, akar pohon seperti duri tajam menembus dari tanah dan merobek tubuh pria itu. Bahkan tanpa perlawanan apapun, pria itu langsung hancur berkeping-keping dan diseret ke dalam tanah. "Apa yang kalian lakukan dalam keadaan linglung? Dia sudah membunuh Futong dan Gule. Pria itu hanya sendirian. Selain itu kekuatannya hanya Dewa Bintang 8. Jika kita bergandengan tangan, kita pasti bisa membunuhnya," ucap salah satu orang di antara kerumunan itu segera bereaksi. Xiaoyan menatap mereka semua dengan acuh tak acuh. Tidak ada satupun keabadian kaisar di antara mereka. Namun di antara kelompok orang ini, ada juga dua sosok di tingkat Dewa Bintang 9. "Terlalu banyak omong kosong. Kalau begitu biarkan aku memulainya," ucap Xiaoyan mengambil inisiatif untuk bergegas ke arah mereka. Dengan lambaian tangannya, dia mengayunkan penguasa Xuan dengan sangat keras. Saat berikutnya bayangan penguasa Xuan raksasa tercipta dan menyapu lurus dengan cara vertikal. Merasakan energi kekerasan ini, bahkan wajah Dewa Bintang 9 langsung berubah. Segera beberapa perisai energi dipadatkan di depannya untuk memblokir penguasa Xuan Xiaoyan. Tapi perisai itu tidak bisa bertahan lama sebelum dihancurkan berkeping-keping. Begitu perisai itu hancur, terlihat tinju yang dilapisi api guntur mengeras di mata pria itu. Tanpa belas kasihan, Xiaoyan langsung menghancurkan kepalanya menjadi kabut darah. Darah berceceran di mana-mana. Namun ketika darah berterbangan di udara, nyala api Xiaoyan langsung naik dan membakar darah itu. Setelah menyelesaikan satu Dewa Bintang 9 dengan satu pukulan, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan. Mata kerumunan orang tiba-tiba menyusut. Awalnya mereka berniat membunuh Xiaoyan bersama-sama. Tetapi kondisi seperti itu langsung hancur ketika melihat Dewa Bintang 9 dilenyapkan hanya dalam satu pukulan. Mereka mengerti bahwa pria yang berani berjalan sendirian di depannya bukanlah Dewa Bintang 8 biasa. "Mundur! Orang ini menyembunyikan kekuatannya," ucap orang-orang itu segera bereaksi. Beberapa orang ini cukup pintar. Mereka tidak melarikan diri ke tempat yang sama, tetapi terbagi menjadi beberapa arah dan melarikan diri ke segala arah. Tubuh Xiaoyan bergerak dan pada saat yang sama avatar pemakan jiwa muncul. Keduanya saling mengejar ke arah yang berbeda. Setelah beberapa lama, tubuh asli Xiaoyan dan avatar pemakan jiwa kembali dari arah yang berbeda. Avatar pemakan jiwa melemparkan 3 cincin penyimpanan ke tubuh utama Xiaoyan. Sedangkan untuk Xiaoyan sendiri sudah ada 2 cincin penyimpanan di tangannya. Jelas kelompok orang yang melarikan diri itu tanpa kecuali dimusnahkan di bawah kerjasama avatar pemakan jiwa. Sekarang 50 pil energi telah terkumpul. Sudah waktunya bagiku untuk melihat efek apa yang dibawa oleh pil ini, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tahu bahwa meskipun pil ini kaya akan sumber energi, tetapi itu juga mengandung energi jahat. Jadi pil ini akan lebih cocok disebut sebagai pil iblis. Jika ingin mendapatkan sumber energi asli, maka seseorang harus menghapus energi jahatnya terlebih dahulu, gumam Xiaoyan. Setelah berbicara, nyala api naik dari telapak tangannya dan membakar pil iblis ke dalamnya. Di bawah suhu panas ini pil iblis meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Tetapi saat berikutnya pil iblis itu tertutup rapat dengan garis halus. Perpaduan keduanya terlalu dalam, seakan tidak mungkin untuk menghilangkan energi jahatnya.
Namun tidak ada salahnya untuk mencobanya lagi. Ucap Xiaoyan tidak menyerah. Nyala api melonjak lagi di tangannya. Kali ini Xiaoyan mencoba untuk menurunkan suhu sebanyak mungkin. Setelah beberapa saat gumpalan energi jahat benar-benar ditarik keluar dari pil iblis. Sang ratu yang berdiri menonton pun juga terkejut dengan adegan ini. Seolah-olah dia tidak berpikir bahwa Xiaoyan bisa melakukannya. Tapi saat ini ekspresi Xiaoyan tampak serius. Ketika untayan energi jahat diperas, pil iblis ini juga berubah dari warna merah menjadi transparan. "Sukses!" ucap sang ratu berkata dengan gembira. Tepat setelah sang ratu selesai berbicara, pil iblis transparan di telapak tangan Xiaoyan mengeluarkan suara berderak. Dan di saat berikutnya hancur lagi. "Ups!" ucap sang ratu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Ini masih tidak berhasil. Tampaknya Raja Iblis Tianhe telah berusaha keras untuk menyatukan energi iblis ke dalam pil ini. Apa yang dia inginkan adalah memastikan bahwa siapapun yang ingin menelan pil ini akan terkorosi oleh racunnya. Ucap Xiaoyan. Sebenarnya pil ini tidak memiliki efek mengikis tubuh seseorang. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya dengan menelan satu. Tianhe sama sepertimu. Dia gila dalam hal kultivasi. Mungkin dia ingin menseleksi para pendatang dengan cara ini. Pil ini merupakan titik masuk pertama, ucap sang ratu. Mendengar ini Xiaoyan sedikit tertegun. Memang benar bahwa semua orang yang dia temui sebelumnya juga memakainya. Dan yang terpenting adalah beberapa orang itu bisa tetap terjaga setelah menelan pil iblis. Karena ini masalahnya, aku akan mencobanya dengan menelan satu, ucap Xiaoyan. Tanpa ragu lagi, dia langsung melemparkan pil iblis ke dalam mulutnya. Sumber energi yang murni dan agung meletus di tubuh Xiaoyan. Tapi di waktu yang bersamaan, energi iblis juga melonjak di mata Xiaoyan. Matanya berubah menjadi merah. Jadi seperti ini. Setelah menelan pil iblis, seseorang akan candu bertarung. Dan ada keinginan besar untuk membunuh seseorang, ucap Xiaoyan mengangkat alisnya. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya ke arah sang ratu. Kemudian matanya terus berkeliaran ke bawah. Sang ratu sedikit terkejut, tapi dia segera menyadari sesuatu. "Kupikir satu terlalu sedikit. Kenapa kamu tidak menelan lebih banyak lagi? Dengan begitu efeknya pasti lebih dapat," ucap sang ratu menjadi semangat. Mendengar ini Xiaoyan menatap sang ratu dengan sedikit curiga. "Maksudku adalah apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu berniat memurnikannya dulu?" ucap sang ratu tersipu dan segera mengganti topik. "Itu terlalu lambat. Akan lebih cepat untuk menelannya secara langsung," ucap Xiaoyan mengeluarkan 10 pil iblis sekaligus di telapak tangannya dan kemudian melemparkannya ke mulutnya. Saat berikutnya Xiaoyan tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Matanya berubah menjadi dingin. Tanpa sepatah kata pun sayap dewa hitam mengepak di punggung Xiaoyan dan sosoknya bergegas ke kabut abu-abu. Sesaat kemudian lautan api yang mengerikan naik ke langit. Rupanya setelah Xiaoyan menelan pil energi ini, dia langsung membantai banyak orang. Jelas efek dari pil energi adalah memicu niat membunuh bagi siapapun yang menelannya. Lagi pula ini adalah warisan Raja Iblis Tianhe dan itu harus dicuci dengan darah. Semakin dia agresif, semakin aku menyukainya, ucap sang ratu tersenyum manis. Pada saat ini Xiaoyan bertemu dengan seorang pria kuat yang berada di langkah kedua keabadian kaisar. Selain itu sudah ada beberapa mayat yang tergeletak di sekitarnya. Awalnya aku bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya begitu berani berbuat liar seperti ini? Ternyata itu hanya seorang di tingkat Dewa Dou. Sekarang katakan padaku, kematian seperti apa yang kau inginkan? Ucap keabadian kaisar langkah kedua itu meletakkan satu kakinya di atas mayat. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobas sampai akhir. Sampai jumpa.